selanjutnya ini jamaah di rumah pasti udah gak sabar ya menunggu pertanyaannya dijawab oleh guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada semua jamaah yang alhamdulillah masih semangat ya di bulan Ramadan dan masih stay di depan TV, lalu mengajak juga yang lainnya. Dan apalagi sudah masuk nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media. Berarti ikut berpartisipasi juga. Iya, Insya Allah, iya. Mudah-mudahan habis bertanya nggak tidur ya, habis bertanya Amin, nontonin, siapa tahu pertanyaannya dijawab. Insya Allah yang pertama Ustadz langsung nih dari Pongki 721. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghadapi kakak yang baru ikut kajian, bahkan hijrah, tapi jadinya sikapnya jadi keras. Semua orang yang gak sesuai dengan tempat dia ngaji dikatain dosa. Kasihan ibu bapak saya dikatain dosa karena beda pendapat. Dan bahkan kakak saya sampai pergi dari rumah. Bagaimana hukumnya yang diperbuat oleh kakak saya, dosa atau durhaka Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kategori dosa apalagi durhaka itu bertahap. Salah dulu, baru dosa, baru zolin, kemudian durhaka. Pada posisi ini, kalau terjadi ada ilmu yang masuk pada diri kita, kemudian kita sikapi untuk berhijrah, maka kita harus menggunakan yang pertama bertahap. Bertahap dulu, tidak langsung, pelan-pelan. Habis itu berakhlak dulu, baru berilmu. Jadi ingat ya, semuanya nonton, berakhlak dulu, baru berilmu. Kemudian tanamkan yang ketiga, kasih sayang. Karena ketika kita berdakwah, mungkin kita berusaha untuk baik. Lalu kita berusaha supaya yang lain juga ikut baik. Tapi tanamkan kasih sayang sehingga tidak ada menjelekkan orang. Atau mencak orang buruk dan sebagainya. Kemudian setelah itu barulah kita bisa menyelamatkan. Gimana kita bisa menyelamatkan? Kalau dari awal kita sudah usir. Dari awal kita sudah tutup. Dari awal kita sudah benci. Jadi harusnya kita sama-sama bertahap dulu. Kemudian berakhlak. Kemudian berkasih sayang. Lalu kita menyelamatkan. Oh, tahap-tahapannya itu Ustaz ya? Ada tahapannya. Ustaz, pertanyaan kedua. Oh iya, enggak apa-apa ya. Makasih. Baik, pertanyaannya. Mantap ini. Dari 678. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan wabarakatuh. banyak pendapat bilang WC itu tidak boleh menghadap kiblat. Tapi WC di rumah saya itu semua menghadap kiblat. Saya sudah bilang ke ibu saya supaya suruh bongkar itu. Terus kata ibu saya, ada kok pendapat yang bilang boleh. Nah, sekarang saya jadi bingung nih. Baiknya saya bongkar atau gimana Ustadz WC-nya itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendapat dari mana yang mengatakan WC tidak boleh menghadap kiblat? Pendapatnya dari mana? Yang tidak boleh menghadap kiblat itu buang airnya. Ya, WC-nya menghadap kiblat tidak apa-apa. Jadi subhanallah, kata Nabi SAW, janganlah engkau menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air. Menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini lucu nih. Jangan kau menghadap kiblat tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah ini hadis ini luar biasa. Ternyata Nabi kok jangan menghadap kiblat tapi disuruh menghadap barat. Disuruh menghadap timur. Kalau menghadap timur berarti kita membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap barat berarti kita menghadap kiblat. Ini subhanallah. Kenapa kita tidak boleh berdebat kalau tidak ada ilmunya. Karena ternyata tidak boleh kita langsung dari teksnya aja hadis tersebut. Kok bisa menghadap barat itu bukan menghadap kiblat? Karena Nabi mengatakannya itu di Madinah. Yang mana kiblat itu bukan barat di sana. Jadi kalau ini langsung diambil hadisnya ke Indonesia, maka subhanallah sangat bertentangan sekali. Nah, ini pendapat ulama mengatakan kalau WC toilet di dalam rumah ada dinding pembatasnya, maka dihukumi tidak apa-apa kalau dia menghadap ke kiblat. Tapi kalau baru mau bangun rumah sebaiknya jangan menghadap kiblat ya. Tapi kalau udah terlanjur, kalau ada tembok yang menghalangi itu tidak dianggap menghadap. Kecuali di luar ruangan yang tidak ada yang menghalanginya, maka itu jangan sampai kita menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu taala alam. Berarti nanti kalau ada kesempatan kita bahas ini ya. Iya, bagus juga. Adab arsitektur. Masuk ke toilet. Oh bukan, ada toilet. Iya. Oh, boleh gimana juga. cara buang hajat dan sebagainya. Oh, ya, itu. Yang rumahnya sesang gimana? Aman? Langsung diarahkan semua karena baru bangun jadi langsung diarahkan semua Ustaz. Tapi Ustaz sudah selesai? Belum Ustaz. Lama banget ya.